itu sekitar jam 2 pagi kata Coruben, si cowok Ujang ini mukanya udah mulai pucet cowok, nggak tahu kenapa katanya dia udah nyampe pos 2 nih, dia diem, dia duduk tapi pandangannya kosong. Oh, Cok Asep di situ udah panik ini, lah ya. oh ini udah nggak bener nih, udah Ben kita turun lagi aja, ini udah nggak bener, udah nggak usah turun, ini paling kedinginan, udah gua buatin jahe lah, gua buatin ramuan biar ngedinginin dia. Mungkin ya. Sorry, buat ngangetin dia. Sampai itu minuman jadi, si Ujang diem aja cok, nggak ngeluh apa-apa tapi diem aja, pandangan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Seperti biasa guys, jumpa kembali lagi di sini bersama gua Cok Tris dan ada teman gua Cok Ali, Corul. kembali lagi di acara favorit kesayangan kita semua, di mana konten ini selalu memberikan cerita-cerita yang penuh misteri, kisah nyata yang dialami oleh para narasumber kita yang dikirimkan melalui inbox email maupun datang ke tempat kita. Kembali lagi di acara kita, di acara Numpang Cok. Cok numpang cok. Malam ini gua akan spill sedikit ceritanya. Cerita ini dikirimkan oleh pengirim cerita kita. Siapa namanya Cok Ali? Ruben. Namanya Cok Ruben. Cok Ruben ini dia mengalami satu gangguan horor ketika dia sedang melakukan sebuah pendakian di gunung ya. Untuk lebih jelas lagi ceritanya seperti apa dan bagaimana, pastikan kalian selalu dengarkan cerita kita sampai selesai. Jangan pernah di skip video ini. Buat kalian yang belum pernah like, komen, dan subscribe, pastikan kalian selalu komen, like, dan subscribe. Dukung channel kita agar channel kita selalu berkembang terus. Untuk bagaimana ceritanya bisa langsung diceritakan oleh Cok Ali. Terima kasih Catris. Cerita ini gue dapet dari salah satu viewer kita seperti biasa, namanya yang tadi udah disebutin di awal, Coruben. Ya. Jadi Coruben itu adalah seorang pendaki, Catris. Dia itu suka banget naik gunung. Beberapa gunung di Pulau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur tuh udah mulai dia taklukin lah. Udah satu-satu dia taklukin. Mantap nih buat ini ya. Nah, dia dapat salah satu cerita ini di gunung di daerah Jawa Tengah. Waduh. Waduh. Emang kan katanya banyak gunung Jawa Tengah tuh apa ya, angker-angker katanya ya, beberapa Ada angker-angker. misteri mistis. Dan lu dulu pernah dengar mitos ini gak sih, apa kalau kalau naik gunung itu kita nggak boleh apa, ganjil ya? Iya. Nggak boleh ganjil, nggak boleh bertiga, lima nggak boleh kan? Nah, kebetulan waktu itu Coruben naik gunung itu bertiga ke salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah. Dia bukan maksain sih sebenarnya. Jadi awalnya itu dia ini kan punya komunitas naik gunung nih. Iya. Udah dari jauh-jauh hari rencanain buat naik gunung ke gunung ini nih. Oke. Nggak ganjil sebenarnya, nggak cuma bertiga, tapi akhirnya dari yang tadinya udah mau main 10 orang nih, teman-temannya pada nggak bisa. Jadi yang bisa tuh cuman Coruben, Corija, sama Cok Asep. Oke. Tiga doang tuh, mereka maksain. Sebenarnya si Cok Asep udah ngomong, kalau bertiga jangan deh. Kita kan udah sering dengar mitos kalau naik gunung nggak boleh ganjil kan. Iya. Tapi karena si Coruben ini baru pertama kali ke gunung itu dan pengen naklukin karena nggak ada waktu lagi. Kebetulan si Coruben ini kerja ya. Iya. Jadi kan waktunya dikit. Makanya di momen itu dia maksain lah buat ke gunung itu. Udah tuh mereka persiapan. Kebetulan Coruben ini tinggal di Jakarta. Jadi mereka ke gunung di Jawa Tengah itu naik kereta api. Nah, itu bertiga. Di perjalanan Cok Asep ini udah feeling nggak enak Cok, karena kan ya yang tadi gue bilang di awal, dia tuh sebenarnya mau, cuman takut karena anjir kita udah apa sih namanya pantangan apa, kita udah mau ngelanggar satu pantangan nih gitu. Tapi karena Coruben penasaran
pengen tahu nih gunung kayak apa, maksain lah bertiga. Singkat cerita sampailah di Jawa Tengah. Nah tuh mereka prepare sampailah, datang ke gunungnya. Kan kalau mau naik gunung itu kita kan daftar dulu kan Iya. ke bawah tuh, maksudnya cek-cek barang dulu, Iya, iya, kelengkapan segala kelengkapan macam. semuanya di Coruben. Daftarlah, ditanyalah sama si mas-mas si yang jaganya, kalian naik gunung berapa orang? Bertiga mas. Dari kata si masnya, loh kok bertiga, kalian kan tahu aturannya kayak gimana. Cuman adanya segini mas, ditawarin lah masih mas-masnya itu, ya udah kalian bareng sama yang lain aja atau nungguin siapa, mungkin ada yang sendiri atau Ya, ada yang ya. berdua lagi. Buat gabung ya. Iya buat gabung. Posisinya itu mereka naik malam, naik malam. Emang nggak tahu ya, kata si Coruben juga di hari itu tuh yang naik gunung, gua nggak tahu kalau naik gunung itu di hari kerja sepi apa enggak. Iya. Cuman mereka itu naik waktu itu di hari kerja dan kebetulan sepi. Oh, Jadi si Coruben tuh udah ngiyain tuh kata-kata si masnya buat nungguin beberapa orang nih biar iya, kita iya. naik kan. Jam 2 jam tuh nggak ada yang Nggak ada yang datang nggak ada ya, yang dateng lagi. gitu, maksudnya Nah, yang biasanya kata si masnya ini rame gunung, kok nggak tahu kenapa di malam itu sepi. Memang Dan momennya nggak pas iya aja kan. padahal ini gunung lumayan terkenal di Jawa Cok. Bukan gunung yang baru terus langsung ditaikin, enggak, bukan yang dilarang juga, Hmm. tapi nggak tahu kenapa di malam itu kenapa sepi gitu. Sampai akhirnya udah sejam 2 jam nunggu, kata Coruben, udahlah kita berangkat aja Jang Sep, dari Jal Sep, daripada kita nggak dapet sunrise. Oke. Karena kan mereka naik malam itu supaya ngejar si sunrise-nya dong. Udah tuh ya udah, dengan beraninya si Coruben berangkat. Seperti yang tadi gue bilang, si Cok Asep nggak berani kan, masih kayak udah tar dulu nunggu dulu dong. Gue kalau kayak gini jadinya gimana ya, was was gitu Betul, kan. betul. Tapi yang dianehin sama Coruben dan Cok Asep, si Ujang ini dari awal nyampe, kan mereka bertiga, dari awal nyampe sampai mau naik itu diam terus Cok. Gak ada ngomong, gak ada apa. Si Asep mah ketakutan, si Ruben mah berani, Ujang tuh kayak ya udah gitu bodo amat. Tapi diajak ngobrol tuh diem aja Cok. Ditanya sakit apa enggak dijawab, ditanya mau naik enggak atau iya diem aja gitu. Itu udahlah. Akhirnya si Asep memberanikan diri, Ruben juga memberanikan diri, naiklah mereka sekitar jam 11-an. Karena mereka tuh nunggu dari abis Isya katanya, udah Iya. lama banget tuh. Akhirnya mereka naiklah jam 11. Sepanjang perjalanan Jo, dari bawah sampai pos 1 itu emang sepi, bener-bener yang tadi gue bilang nggak ada siapa-siapa. Iya. Dan mereka pun nggak ngerasakan hal-hal yang aneh lah gitu, kayak ya udah biasa aja gitu. Sampai akhirnya jalan lagi ke pos 2, udah lumayan jauh nih, udah lumayan berjam-jam. Itu sekitar jam 2 pagi, kata Ceruben, si Cowok Ujang ini mukanya udah mulai pucet Cok. Nggak tahu kenapa, katanya dia udah nyampe pos 2 nih, dia diem, dia duduk, tapi pandangannya kosong Cok. Oh, Cok Asep di situ udah ini, panik lah ya. oh ini udah nggak bener nih, udah Ben kita turun lagi aja, ini udah nggak bener, udah nggak usah turun, ini paling kedinginan, udah gue buatin jahe lah, gue buatin ramuan biar ngedinginin dia. mungkin ya. Sorry, buat ngangetin dia. Sampai itu minuman jadi, si Ujang diem aja Cok, gak ngeluh apa-apa tapi diem aja, pandangan kosong. Hmm. Nih Jang, minumannya Hmm. biar lu nggak kedinginan. Minum, udah minum, balikin lagi, udah diem, diem ya kosong. Rumit ini anak kenapa ya, udahlah biarin aja, gue nggak mau pikiran aneh-aneh Oke. gitu. Asik pun ya udahlah aja, apa Ben, udah biarin aja, yang penting kita jalannya bareng-bareng, jangan sampai si Ujang ini ketinggalan. Iya. Si Asep udah bilang tuh di pos 2 si Ujang, lu kalau misalkan capek atau kedinginan atau apa lu bilang, biar kita nggak ninggalin lu gitu. Iya. Jadi lu jalannya di tengah, gue di belakang, si Ruben di depan. Udah tuh istirahat istirahat, nggak mau istirahat lama-lama kan, karena lagi sunrise udah jam 2 pagi, sedangkan posnya masih banyak yang harus dilewatin gitu. Hmm. Jalan lah mereka bertiga,
Nah, dari perjalanan pos 2 ke pos 3 ini mulailah apa ya, gangguan-gangguan kayak suara-suara, ya suara-suara ketawa kata Ruben, suara-suara ketawa, terus suara kayak ada yang ngeliatin tapi di apa, Dilihat diliatin balik. lagi kosong. Ya, Ruben ngerasa hal itu ya udah biasa lah, karena kan gue udah sering juga nih naik gunung, gangguan-gangguan kayak gitu mah ya udah biasa lah. Yang penting dia mikirin si Ujang ini nggak kenapa-napa. Hmm. Nah, jalan lah, jalan ke pos 3 sampai akhirnya di pos 3 mereka istirahat, nggak ada kejadian apa-apa, jalan lagi ke pos 4 nih. Ada satu momen kata si Ruben, pas abis istirahat buat naik ke pos 4, di kejauhan tuh kan ini jalur kanan kiri kan udah otomatis hutan dong. Di kejauhan itu dia kayak ngelihat obor, obor tapi banyak kan cok, Ya. kayak pawai obor gimana sih, banyak kan. Si Ruben karena ini baru pertama kali dia ke gunung itu, jadi dia mikirnya itu warga kali ya, tinggal di sini kali ya. Asep udah diem aja, udah ketakutan. Nah, si Ujang dari pos 1 sampai yang tadi gue bilang masih diem aja cok. Dan mereka yaudah abaikan aja dah, paling lagi apa upacara mungkin atau apa sih, berburu mungkin. Sampai akhirnya mereka nyampe di pos 4. Di pos 4 ini kata si Ruben hawanya sepi, hening, gelap, malam itu jam setengah 4 pagi, udah menjelang subuh. Tapi gimana ya, mereka tuh kayak diawasin dari semua sudut, kayak diliatin cok. Jadi pas mereka duduk nih istirahat, hawanya tuh kayak diawasin dari setiap sudut gitu. Si Ujang yang tadinya diem aja bengong, akhirnya dia mulai ngomong satu kata, gua udah sampai nih di sini, gua udah nggak mau pergi lagi. Kaget dong si Asem sama si Ruben, lah lu kenapa Jang, kenapa tiba-tiba ngomong gitu, kita kan masih jauh posnya, puncak aja belum, kok tiba-tiba lu ngomong gitu Jang. Itu abis itu si Ujang diem lagi. Sampai akhirnya oh, udah nggak bener nih saya, kata si Ruben, kok tiba-tiba kayak gini ya, tadi yang tadinya gue berani nih buat naik lagi, kok gue jadi takut ya, tapi kalau turun lagi sayang, kalau naik dikit lagi kata si Ruben. Akhirnya Asep dan Ruben memutuskan ya udahlah kita paksain, kita naikin, semoga aja di atas kita ketemu orang. Karena kan dari tadi sepanjang perjalanan kita sepi-sepi aja nih Ben, ya kan. Ya udahlah kita naik aja, beres-beres. Jadi berangkat lagi setengah 4. Tadi yang sebelumnya gue cerita mereka ngeliat obor kan. Mereka naik ke pos 5, mereka ngeliat kayak gimana sih pasar malam cok. Tapi yang nggak ada wahananya ya, maksudnya kayak pasar buat belanja aja gitu. Di kejauhan tuh rame, berisik, kayak orang ya kayak di pasar, nawar ini nawar itu. Sekali lagi si Ruben mikirnya oh mungkin emang ini dekat dengan pemukiman warga kali ya. Tapi di pikiran si Ruben, selama gue naik gunung baru gue pertama kali maksudnya ngelihat keramaian seperti ini di pos yang udah tinggi. Karena kan biasanya yang warung-warung kayak gitu kan adanya di dekat pos yang buat naik gunungnya itu kan. Ya. Tapi ini tuh jauh dari pos dan keadaannya tuh di tengah gelap-gelapnya hutan gitu. Itu akhirnya mereka wah anjing ini udah nggak bener nih, masa tiba-tiba ada pasar sih anjir. Asep udah nyelotok gitu, udahlah Ben kita turun aja, ini udah nggak bener, si Ujang juga dari tadi diem aja nih, ini nanggung guys, dikit lagi kita naik puncak, dikit lagi kita sampai, mungkin di situ ada pendaki juga kali, kita samperin aja kali ya, kata si Ruben. Wih, Asep udah pengen turun tuh sebenarnya, karena ngelihat si Ujang juga udah makin gak jelas nih anak, makin kosong pandangannya. Akhirnya si Ruben memberanikan diri untuk nyamperin ke pasar itu, mereka ninggalin dia ninggalin si Asep dan si Ujang di pos ini.
Ruben jalan lah ke pasar itu, jalan sampailah dia nyampe ke pasar itu tuh kayak biasa aja, kayak orang, ya udah kayak orang pada umumnya. Hmm. Terus dia nanya-nanya, ini puncaknya dikit lagi nggak, apa udah mau nyampe belum, ke warga-warga situ. Dijawab, apa maksudnya, kayak ngobrol kayak biasa Iya, aja iya, gitu. iya. Sampai akhirnya si Ruben itu beli makanan lah, suatu jajanan buat ngangetin badan. Dia beli, dia bayar. Pas dia balik mau ke arah si Ruben sama si Ujang, si Asep sama si Ujang, tiba-tiba yang tadinya itu pas rame, diem semua, dan pandangannya satu ke si Ruben semua. Pada ngeliatin dia. Iya, perasaannya sama kayak yang waktu dia di bawah, kayak lagi diliatin dari setiap sudut. Si Ruben diem, dia nengok ke belakang, wah anjing kenapa pada natapin gue semua ini. Hmm. Karena dia lari lah, lari nyampe ke si Ujang sama si Asep. Dia lihat lagi, hilang bos, pasarnya hilang, dan makanannya dia bawa daun bos, Anjir. daun, nih gue bawa makanan, daun. Dari situ si Asep udah ngomong, kata gue juga apa, turun, Iya, iya, iya. turun, ini udah nggak jelas, si Ujang juga udah kayak gini udah nggak jelas. Tapi tetap si Ruben kekeh, nggak, gue tetap naik. Kalau lu mau turun berdua, gue naik sendiri. Asep denger si Ruben ngomong gitu, ya kasihan juga kan, masih dia naik sendiri. Tapi akhirnya ya udahlah, ini kita pokoknya di pos berikutnya nggak ada istirahat, kita jalan terus karena bentar lagi pagi dong. Iya. Kalau menjelang pagi mas saya masih ada gangguan sih pikiran si Asep gitu. Gitu. Jadi mereka jalan ke pos 6, pos terakhir nih katanya kalau nggak salah. Pos terakhir, di perjalanan dari pos 5 ke pos 6, yang tadi yang pertama di pos 5 dia ngeliat pasar, sampai pos 6 ini si Ujang hilang, Cok. Jadi selama perjalanan itu mereka nggak nyadar kalau Ujang nggak ada. Padahal dari pos 5 sampai naik, itu si Ujang ada kan. Tadi gue bilang posisinya. formasinya dia di tengah. Pas mau nyampe pos 6, lagi di pertengahan jalan nih, hilang. Si Asep pun yang di belakang nggak nyadar kalau dia hilang. Dia nanya lah ke si Ruben, si Asep, si Ujang kemana? Lah, kan lo di belakang. Iya, sama si Ujang. Mas kita lo yang lihat dong si Asep kemana, si Ujang kemana. Wah, gila, kata gue. Ini gimana? Ujang nggak ada. Kita udah mau nyampe. Masa ya kita bablasin. Iya. Akhirnya mereka turun lagi lah ke pos 5. Mungkin dipikirnya si Ujang tuh masih di situ. Mereka turun lagi. Soalnya dari jarak pos 5 ke pos 6 itu nggak terlalu jauh, coba paling sekitar setengah jam kata si Ruben. Mereka balik lagi ke pos 5, Ujang juga nggak ada. Ujang nggak ada, Cak. Masih nggak ada. Nggak ada. Gak mungkin dong mereka naik lagi ninggalin Ujang nggak ada. Terus suasana juga udah mulai mencekam. Yang mereka kan ngelihat jam itu udah mau subuh dong, jam 4. Tapi hawanya, suasananya itu kayak masih jam 2 pagi dan itu nggak stuck. Wah, nggak ada Kayak, mulai tanda-tanda pagi ya. kayak jamnya tuh ya udah di situ-situ aja gitu. Ya, pokoknya nggak ada tanda-tanda pagi Ya, lah. mereka bingung kan mau nanya ke orang nggak ada. Nunggu pendaki yang lain juga dari tadi, dari perjalanan dia nggak ada. Ke pasar pun nggak ada juga itu pasar yang tadi. Sampai akhirnya si Ruben memutuskan, ya udah kita ngecamp di sini, kita nunggu sampai pagi. Mungkin si Ujang lagi apa namanya explore mungkin atau apa, gue juga nggak ngerti ya. Karena mau nyari pun di saat seperti itu Susah. takutnya fatal, Cok. Iya. Takutnya malah mereka mencar, hilang tiga-tiganya. Ada si Ujang, si Asep dan si Ruben memutuskan untuk ngecamp dong. Dan camp. Yang tadi gue bilang jamnya kan menunjukkan jam 4 pagi, tapi hawanya masih jam 2 pagi. Saat mereka ngecamp itu, Cok, yang tadinya merasa sepi
Pas dia di dalam tenda tuh, itu yang tadinya sepi Jadi rame lagi. rame lagi. Suaranya mirip sama kayak di tengah-tengah pasar. Pas Hmm. tadi si Ruben lagi ke pasar. Obor juga kelihatan Iya, iya, iya. dari balik si tenda Cahaya. tuh. Anjing, dibuka lah si tendanya. Kosong, kosong Nggak ada dong. apa-apa tuh. Udah nggak bener nih, udah nggak bener nih. Mau ngapain lagi ya kata si Asep. Udah gini aja Ben, kata si Asep. Kita tungguin sampai jam 5. Kalau si Ujang nggak balik, kita ke bawah. Kita lapor ke orang yang tadi, ke orang si mas-mas yang di bawah. Oke. Itu nunggu, nunggu, nunggu. Di jam tangan udah menunjukkan jam 5 pagi. Harusnya matahari udah kelihatan. Mereka buka tenda, terus kabut, dan itu kondisinya masih posisinya malam gelap. Jam di tangan muter ya, Jam tapi di tangan muter, cuaca waktu nggak menunjukkan ke pagi. gelap, tetap malam. Sampai akhirnya si Ruben, ya udah, waktu udah jam 5, mungkin kita harus turun ke bawah. Mereka turunlah ke bawah, beres-beres dari pos 5 turun ke pos 4. Jang tetap nggak ada tuh. Sampai akhirnya mereka nyampe ke pos 4. Mereka mau pakai peci, pakai tokat, pakai sarung, baju koko putih. Oh iya, Dipikir warga situ kan. Ruben nanya, subuh nih. iya mau ke masjid mungkin. Si Ruben nanya lah, kek mau kemana? Gitu. Jam segini kok ada di sini sendirian gitu. Mau ke masjid kek? Soalnya makanya udah orang mau sholat. Iya, iya. Akhirnya diem aja tuh cok. Karena dia manggil dari jauh kan. Dia deketin kek mau kemana? Jas mukanya kosong. Anjir. Datar. Mending datar cok. Nggak ada kosong. Kulit doang. Kulit doang. Wah anjing. Kata Ruben. Wah anjing. Udah mereka lari tuh langsung lari ke bawah, lari ke bawah. Looping dong cok kata si Ruben. Jadi pas mereka lari ke bawah tuh mereka ngelewatin, jadi kayak apa ya, kan kayak ada petunjuk gitu ya. Iya, iya. Itu jalan. Mereka ngelewatin petunjuk itu tuh hampir 3 kali, nggak nyampe tuh ke pos 3 yang tadi gue bilang. Dari jarak pos ke pos itu sekitar setengah jam atau sejam, itu 2 jam dia nggak nyampe posisinya. 2 jam itu harusnya udah jam 7 dong cok. Iya. Di jam udah jam 7 cok, suasananya masih gelap malam cok. Oke. Kayak mau ngeluping aja gitu. Muter-muter di situ aja. Padahal ini udah jam 7 kata si Ruben. Anjing. Karena mereka diriin tenda lagi, mereka berdoa lah, bukan berdoa ya, maksudnya udah pasrah gitu mau gimana lagi, mau ke bawah kita dari tadi muter di sini-sini aja, mau naik pun takutnya sama melakukan yang sama, melihat jam pun udah jam 7 tapi di suasananya mas gak mungkin dong jam 7 masa matahari nggak ada anjir. Itu akhirnya si Asep ini kan orangnya emang agak religius ya, maksudnya ngertilah dengan hal-hal yang seperti ini sedikit gitu walaupun nggak selalu mendalami. Akhirnya kata si Asep, ya udah kita buka tenda, kita berdoa aja, kita berdoa, kita evaluasi lagi nih apa yang pantangan apa yang kita lakuin yang bikin kita sampai kayak gini nih. Iya. Memang sih dari awal mereka sadar kalau naik Gunung Ganjil itu nggak boleh kan, tapi kenapa cuman gara-gara ganjil ini mereka sampai kayak diginiin, berarti ada yang lebih fatal dong dari ini. Itu mereka berdoa sampai akhirnya di jam udah nunjukin jam 9 pagi. Mereka buka tenda, baru tuh mereka buka tenda habis berdoa tuh terang. Balik terang kayak nggak ada menjelang paginya gitu cok. Tapi tiba-tiba terang anjing. Ada matahari. Iya. Alhamdulillah. Cuman gimana ini si Ujang, dari tadi kita berjam-jam nggak ketemu sama si Ujang kan. Yaudah kita turun pelan-pelan, kita ke bawah sampai akhirnya jalan nyampe lah pos di bawah tuh, pos yang pertama kali mereka datang. Mereka nanya ke si mas-masnya, mereka lapor ke si mas-mas, mas teman saya di atas nggak turun-turun mas, saya kehilangan dia di pos 5. Kata si masnya, dari kapan?
dari pas kita berangkat tuh dia ada, tapi pas kita naik pos 4 ke pos 5, pos 5 ke pos 6 dia udah hilang. Emangnya kalian naik berapa orang? Kan bertiga mas lihat sendiri. Bukannya kalian cuma berdua gimana sih? Kata si Ruben. Karena saat kalian daftar, kan saya bilang, mau nungguin yang lain nggak? Karena kenapa saya ngomong gitu? Kata si Mas. Karena saya ngelihat kalian tuh cuma berdua. Temen yang kalian tadi bilang itu nggak ada sama sekali. Yang dia bilang bertiga Iya. itu. Ini kalian daftarin nama ini. Saya pikir kalian nunggu orang ini. Oh. Kan didaftarin tuh namanya iya, kan? Si Ujang. Iya, saya kira kalian nungguin orang ini. Karena saya lihat dari kalian naik dari pos awal nih sampai ke atas kalian cuma berdua. Dari berangkat Jakarta bareng-bareng sama dia. Naik kereta. Itu kayaknya tetap si Ujang. Gue juga belum beres nih ceritanya. Si Ruben kaget dong. Orang kita naik kereta bareng. Iya. Dari Jakarta bareng kok. Barang-barangnya bareng. Tapi kalian cuma berdua. Udah tuh, ditungguin. Bingung kan semuanya. Sampai akhirnya ya udahlah kita si mas-masnya itu udah nyarilah ke atas. Nyari ke atas. Akhirnya ketemu cowok si Ujang. Posisinya nggak meninggal sih, cuman gimana sih orang hipotermia? Iya. Cuman udah tuh udah dibawa, udah di apa diungsi, udah nyampe, udah sih semua beres. Ceritalah si Ujang setelah sadar. Dari mereka sampai pas daftar, jadi si Ujang itu sebenarnya udah naik sendiri, cok. Jadi dia tanpa sadar kayak ada yang manggil dia tuh, ternyata dia udah naik sendiri ke atas. Gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Makanya tadi si mas-masnya bilang kan, lu cuman berdua. Iya. Iya kan? Ternyata si Ujang ini udah naik ke atas duluan sendiri. Iya. Jadi yang sama mereka naik bertiga duluan tuh yang mereka nyangka bertiga itu bukan si Ujang, cok. Si Ujang bilang, gue jalan sendiri. Gue nggak tahu nggak apa nggak kayak nggak sadar gitu. Gue jalan sendiri sampai akhirnya gue ketemu kakek-kakek kata si Ujang. Ketemu kakek-kakek, gue sempat sadar tuh di situ, kok gue sendiri ya? Iya. Mana teman-teman gue katanya kita naik bareng. Mana teman-teman gue? Dia ngobrol sama si kakek-kakek itu, kamu ini udah ngelakuin hal yang gak sepantasnya di sini. Ujang kaget tuh. Saya ngelakuin apa? Maksudnya kenapa gitu? Kenapa Iya. saya gitu? Habis si kakek-kakek ngomong gitu, Ujang hilang lah, kayak kehilangan kesadaran gitu. Udah hilang aja. Ternyata usut punya usut, cok. Si Ujang ini kenapa dia yang dikenain dari bertiga ini nih? Jadi dia tuh apa ya? Bukan kotor ya gue ngomongnya ya. Menurut pengakuan si Ruben dan si Asep, si Ujang ini itu sebelum berangkat ke gunung itu ngelakuin hal yang dosanya ya lumayan berdosa lah, dan dia nggak mensucikan diri setelah itu. Gak membersihkan. Iya, jadi jiwanya tuh jiwa-jiwa kayak jiwa gimana sih, kayak lu abis melakukan hubungan suami istri nih misalkan, tapi lu abis itu nggak mandi kayak gitu ini. Si Ruben nggak ngejelasin hal spesifiknya seperti apa, tapi menurut pengakuan si Ruben dan si Asep, si Ujang itu posisinya sedang nggak suci. Nah, dari awal kan pantangannya udah jelas nih, nggak boleh bertiga, mereka tetap jalan bertiga. Dan yang salah satunya si Ujang ternyata lagi nggak suci. Ya ibarat kata kayak cewek naik ke gunung tapi lagi haid. Nah, posisinya sama kayak gitu. Kenapa? Makanya si Ujang dari awal sampai akhirnya ketemu di akhir dia yang dikenain. Gitu. Sampai akhirnya si Ruben, si Asep dan si Ujang nggak jadilah naik ke gunung itu. Beres. Berarti si Ujang akhirnya ketemu juga ya? Ujang akhirnya ketemu juga, untungnya nggak mati. Tapi cuman hipotermia, Udah kedinginan udah banget. kaku banget, pucet banget semuanya. Ya gitu dah. Jadi gitu guys, cerita yang dikirimkan oleh Cok Ruben ketika pengalaman dia mendaki sebuah gunung yang berada di kota Jawa Tengah.
Menurut Ruben sih yang biasa dia laluin di gunung-gunung yang lain, dia nggak pernah ngalamin kejadian seperti ini. Ini baru pertama kali dia ngalamin peristiwa kejadian yang menurut dia itu sangat horor, Betul. di mana dia dibuat bingung dengan keadaan sekitar, dibuat bingung dengan temannya, dan ternyata ya itu guys salah satunya. Itulah kenapa mungkin terjawab kenapa si Ujang dari awal sampai akhir diajak ngobrol, Diam. dikasih minum, terus diliatin kok diem terus, ternyata itu bukan si Ujang Iya. gitu. Jadi kayak semacam si makhluk ini menggantikan si Ujang. Iya, Dan si Ujang ini ternyata sedang di apa ya? Diberikan satu pengalaman lah betul. biar dia nggak melakukan seperti ini lagi. Ya makanya guys, ya sebenarnya saya nggak percaya sih. Cuman yang namanya kita datang ke satu tempat, apalagi tempat ini sebuah gunung yang memang memiliki apa ya kesakralannya masing-masing ya, Betul. kehororannya, misterinya yang bahkan penduduk sekitar pun nggak akan pernah tahu. Jadi ya pengalaman aja sih buat kita, buat semuanya kalau nanti kita mau berpergian jauh atau mau mendaki ke satu gunung ya pastikan kita sudah keadaan yang baik, keadaan bersih dan ya jangan dipaksakan sih kalau bisa sih. Kalau memang dari ada beberapa anggota tim yang memang nggak yakin untuk buat naik ya nggak usah dipaksakan. Iya, ini cari waktu Iya, lain. mencari waktu yang lain. Kalau dipaksakan biasanya, kalau sesuatu yang dipaksakan biasanya memang nggak akan pernah Iya, baik. akan berjalan dengan baik Iya. lah. Jadi gitu guys. Menurut gua sih horor ya guys. Buat gua pribadi juga yang belum pernah atau belum sering naik gunung. Kalau menurut gua sih wah gila banget sih. Kalau apalagi kalau sampai kejadian ini terjadi sama gua atau sama temen gua, gua nggak akan pernah tahu posisinya lu di tengah-tengah hutan di sebuah gunung yang nggak ada pemukiman, cuman pohon-pohon ya dan rawa-rawa aja, lo harus minta tolong sama siapa kalau jadi seperti itu. Sama gue pernah tuh baca ada berita di salah satu sosial media. Jadi ada cewek, lupa dia tuh ketinggalan regu atau apa, tapi dia sendiri di gunung selama kurang lebih 3 hari apa lebih gitu. Oh. Sendirian, anjir. Ayo, coba lu Itu bayangin. gokil, anjir. Gokil. Ya kalau gue sih emang kalau gue pribadi ya yang namanya gunung, walaupun misalnya emang nanti gue kedepannya bakal sering naik gunung, atau gue nggak akan pernah menganggap sesuatu yang remeh, sesuatu yang receh lah, karena ya kita nggak akan pernah tahu tempat yang datangnya bakal seperti apa. Betul. Ya contoh kecilnya kayak kita bertamu ke rumah orang lah. Iya, kita nggak pernah tahu penghuninya welcome atau enggak sama kita. Betul. Jadi Baik gitu aja lagi, guys. baik lagi kitanya kita pun harus baik lah kondisinya. Oke baik. Jadi gitu guys cerita yang dikirimkan oleh Cok Ruben. Mudah-mudahan kalian mempunyai kesimpulan masing-masing dari cerita ini. Jangan lupa kalau kalian ada masukan, kritik atau saran bisa di komen di kolom komentar Numpang Coy ya. Jadi cukup sekian guys cerita yang dikirimkan oleh Cok Ruben. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton cerita kita sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kita biar channel kita terus berkembang. Kita akhiri saja video kita malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang Cok. Cok numpang cok.